Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan berbicara mengenai desain penelitian dalam sains data. Dan kita akan memahami kerangka metodologis untuk analisis data yang andal. Selanjutnya, mengapa desain penelitian itu menjadi penting, saudara? Karena dalam sains data, desain penelitian adalah kerangka metodologis. Jadi kerangka metodologis yang menentukan bagaimana data itu dikumpulkan, kemudian diproses, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang pertama. Kemudian, untuk menentukan desain penelitian adalah untuk menentukan eh, desain penelitian baik adalah untuk menentukan validitas ya, dan keandalan daripada temuan yang kita lakukan sebagai analisis. Yang kedua, mencegah bias sistematis. Ya. Yang ketiga, dimungkinkan untuk mengeneralisasi dan mereproduksi hasil dari sains data. Berikutnya adalah menjembatani antara tujuan analitis dan keterbatasan praktis, misalnya data, etika, teknologi. Nah, berikutnya adalah tanpa desain yang dibuat secara eksplisit, analisis data berisiko menjadi data dragging. Ya. Kesimpulannya dapat menyesatkan karena tidak memiliki pola dasar, ya, tanpa dasar teoritis atau tanpa metodologis yang kuat, maka bisa menjadi data dragging, bisa menyesatkan. Berikutnya mengenai bagaimana jenis desain dengan pendekatan metodologis itu. Yang pertama dalam desain data tidak selalu mengikuti kaidah eksperimen klasik seperti dalam ilmu alam. Karena banyak proyek di desain data itu bersifat observasional dan berbasis model. Ya. Karena itu berikut ini ada klasifikasi utamanya. Yang pertama adalah jenis desain eksperimen komputasional. Ya. Itu bagaimana peneliti secara aktif memanipulasi variabel dalam lingkungan terkendali, bisa bentuknya digital. Ya. Contohnya A/B testing antar muka pengguna. Jadi kita bisa feature A dengan feature B dengan data yang sama, bagaimana hasilnya? Sebagai contoh, uji performa dua algoritma pada dataset yang sama. Nah, ini termasuk dalam eksperimen komputasional. Jenis desain berikutnya adalah studi observasional, yaitu di mana data dikumpulkan tanpa intervensi. Peneliti hanya mengamati saja. Biasanya di sini log, ya, log dari sistem atau dari media sosial, ya, itu dianalisis. Korelasi antara cuaca dan penjualan daring. Ini kita studi observasional. Yang berikutnya, jenis desain simulasi. Ya. Yaitu menggunakan model komputasi untuk meniru sistem yang real, yang kompleks, yang atau yang tidak dapat diuji secara langsung. Jadi dibuat simulasinya. Contohnya adalah simulasi penyebaran hoax di media sosial. Itu harus disimulasikan. Ya. Model prediksi lalu lintas kota. Nah, itu disimulasikan. Yang berikutnya adalah metodologis, pendekatan metodologis di kasus. Ya. Yaitu analisis yang mendalam
terhadap dalam satu atau beberapa kasus spesifik dalam konteks yang real. Ya, gitu. Contohnya adalah investigasi kegagalan sistem rekomendasi di platform streaming, studi implementasi AI di rumah sakit X. Nah, itulah beberapa pendekatan metodologis dari jenis desain sains data. Berikutnya, jenis desain berdasarkan tujuan. Kalau tadi metodologis ya pendekatannya, sekarang pendekatan berdasarkan tujuan. Ada juga beberapa jenis desain kalau berdasarkan tujuan. Pertama adalah deskriptif, eksploratif, prediktif, evaluatif, dan pengembangan model. Kita bahas yang deskriptif. Tujuan utama dari desain yang mempunyai tujuan deskriptif adalah menggambarkan karakteristik data atau fenomena. Contohnya adalah ringkasan statistik, visualisasi distribusi, profil pengguna. Ini masuknya tujuannya adalah deskriptif. Yang kedua adalah berdasarkan tujuan eksploratif. Ya, tujuan utamanya adalah menemukan pola, hubungan, atau hipotesis awal. Karakteristiknya adalah clustering tanpa label, deteksi outlier, analisis asosiasi. Itu masuk ke dalam eksploratif. Yang berikutnya, berdasarkan tujuan prediktif. Desainnya jadi berdasarkan prediktif. Mempunyai tujuan utama, prediktif adalah membangun model untuk memprediksi outcome di masa depan. Contoh karakteristiknya adalah misalkan prediction. Ya, prediction itu adalah memprediksi dari kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Contoh lain adalah deteksi penipuan. Sebelum terjadi sudah deteksi. Forecasting penjualan. Nah, ini masuk ke dalam tujuan adalah untuk memprediksi. Berikutnya, desain berdasarkan tujuan evaluatif. Kita melakukan evaluasi. Yang punya tujuan utama, yaitu menilai efektivitas suatu sistem, atau model, atau intervensi. Efektivitasnya dievaluasi. Nah, contoh karakteristiknya adalah evaluasi akurasi model, return of investment, ROI, dari fitur baru, perbandingan baseline vs solusi baru. Nah, itu kita evaluasi. Pendekatan tujuan utamanya adalah evaluasi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan tujuan pengembangan model. Jadi ada tujuannya adalah membangun sebuah model. Nah, di sini tujuan utamanya adalah menciptakan atau menyempurnakan algoritma atau metode baru. Nah, contohnya adalah arsitektur jaringan saraf baru, teknik feature engineering yang inovatif. Nah, secara catatan, banyak proyek sains data ini menggabungkan beberapa jenis desain secara berurutan. Misalnya, setelah eksploratif, kemudian prediktif, baru masuk ke evaluatif. Berikutnya kita masuk ke dalam desain berbasis waktu dan alur dari datanya. Ya. Struktur pengumpulan data juga menentukan desain penelitian. Ya. Di dalam pengumpulan data itu mempengaruhi desain penelitian. Yang pertama adalah cross-sectional, di mana data dikumpulkan pada satu titik waktu. Kemudian cocok untuk studi deskriptif atau eksploratif kalau yang cross-sectional ini. Kelebihannya cepat, murah, sederhana. Nah, ini keterbatasannya tidak dapat menangkap perubahan tren atau hubungan sebab akibat temporal. Contoh misalnya survei kepuasan pelanggan bulan Januari 2025 misalnya. Contoh desain
berbasis waktu dan alur data adalah longitudinal, ya, di mana data dikumpulkan berulang kali dari unit yang sama, bisa individu, bisa perangkat, bisa entitas selama periode tertentu. Kemudian memungkinkan analisis perubahan. Kalau yang tadi cross sectional tidak menangkap perubahan, sedangkan longitudinal itu melakukan analisis perubahan, tren dan dependensi temporal. Ya. Kemudian jenisnya bisa panel data atau sampel yang tetap, cohort study, kelompok dengan ciri bersama, dan tantangannya adalah biaya tinggi, drop out atau perubahan protokol. Contoh longitudinal ini misalnya pelacakan perilaku pengguna aplikasi selama dalam 12 bulan. Berikutnya, desain berbasis waktu dan alur data adalah real-time streaming. Data masuk secara kontinu dan prosesnya langsung. Jadi data masuk langsung diproses. Itu real streaming. Kemudian desain juga harus mempertimbangkan latensi pastinya, throughput, dan scalabilitas. Umumnya biasa digunakan di IoT, keuangan, deteksi anomali. Nah, ini menggunakan real time streaming. Kemudian arsitektur khasnya biasanya Apache Kafka, Spark Streaming, Flink, dan seterusnya. Ya. Nah, tantangan metodologisnya tidak ada data set akhir biasanya karena dia continue streaming. Validasi modelnya harus adaptif. Ya. Berikutnya kita berbicara mengenai validitas internal. Nah, di dalam validitas internal ini kita penelitian berbasis data akan mengacu pada sejauh mana kesimpulan dari penelitian itu akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, adakah hubungan yang kita temukan itu benar-benar ada ya, di validitas ini? Nah, jadi sejauh mana hubungan sebab akibat bisa dilihat dari data. Jadi validitas dalam penelitian berbasis data ini mengacu sejauh mana kesimpulan dari penelitian itu akurat dan dapat dipercaya, ya. Jadi valid begitu. Nah, yang pertama adalah validitas internal, itu hubungan sebab akibat dari data. Nah, ancamannya kalau ini ada co-founding. Ya, ancaman umum di dalam sains data ini adalah co-founding. Co-founding variabel itu faktor ketiga yang mempengaruhi kedua variabel. Misalnya eh, ada dua variabel penggunaan medsos dan kesehatan mental. Nah, itu dipengaruhi oleh misalnya dengan usia karena pengguna medsos dan yang mentalnya ya kesehatan mental dengan usia semakin usia lanjut tentu eh, akan dipengaruhi. Itu disebut dengan co-founding variable. Yang kedua data leakage. Apa itu data leakage? Ya, ini ancaman dari validitas internal ini. Informasi dari masa depan atau target itu bocor ke feature. Misalnya menggunakan jumlah transaksi seumur hidup untuk memprediksi churn bulan ini. Nah, ini ini tidak dimungkinkan, ya, tidak dibolehkan. Yang ketiga ancaman dari validitas internal ini adalah bias seleksi, di mana data hanya mewakili sebagian populasi. Misalnya hanya pengguna aktif dan yang tercatat saja. Ya. Kemudian ada juga tambahan berikutnya overfitting, ya. Model terlalu kompleks sehingga menangkap noise bukan dari pola yang sebenarnya yang bisa kita tangkap. Solusinya bagaimana, ya? Ya. Solusi atau strateginya
untuk mitigasi daripada validasi internal ini, pertama lakukan randomisasi ya, di random dalam eksperimen. Yang kedua, di statistik dikontrol statistik ya, bisa regresi, propensity score matching ya, propensity score matching. Jadi validasinya ketat. Validasi silang yang ketat dan temporal. Kemudian audit feature untuk potensi leakage. Jadi kalau ada potensi leakage, maka di audit feature-nya diperiksa. Berikutnya adalah validasi eksternal. Ya. Di validasi eksternal ini, ya, jadi validitas berdasarkan berbasis data ini adalah sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi, ke konteks, ke waktu atau sistem lain. Jadi validitas eksternal itu bisa digeneralisasi. Hanya saja ancamannya adalah dataset tidak representatif. Datasetnya itu tidak representatif. Misalnya hanya pengguna dari satu negara saja. Kemudian konsep drift, di mana distribusi data berubah dengan berjalannya waktu atau sering waktu. Kemudian overfitting terhadap data yang spesifik. Ini uh, ancaman terhadap validitas internal. Solusinya atau strategi bagaimana kita melakukan peningkatannya, gunakan data dari berbagai sumber geografis ataupun waktu tertentu. Kemudian uji model pada dataset eksternal, external validation. Laporkan batasan konteks dan populasi secara eksplisit. Kemudian trade-off internal dan internal vs eksternal. Ya. Sering terjadi konflik antara validitas internal, di mana validitas internal ini dikontrol secara ketat, sedangkan eksternal adalah realisme di dunia nyata. Nah, maka desain harus menyeimbangkan keduanya sesuai dengan tujuan penelitian. Berikutnya kita berbicara mengenai reproducibility vs replicability. Di reproduksi lawan replika. Ya. Ada dua pilar transparansi ilmiah dalam era komputasi. Yang pertama aspek definisi. Reproduksi itu mendapatkan definisinya mendapatkan hasil yang sama menggunakan kode, data, dan lingkungan yang sama. Sedangkan definisi replika adalah mendapatkan hasil yang serupa menggunakan data baru atau metode serupa dalam konteks yang berbeda. Jadi kalau yang pertama reproduksi, kita menggunakan hasil yang sama, ya, menggunakan kode, data, dan lingkungan yang sama. Sedangkan replika adalah mendapatkan hasil serupa menggunakan data baru. Data yang sama, reproduksi, kalau replika datanya data baru. Atau metode serupa dalam konteks yang berbeda. Nah, dari si fokus, reproduksi lebih ke konsistensi teknis dan komputasi, ya. Sedangkan replika lebih mengenerasi ilmiah dan ketahanan daripada hasil temuan. Contoh untuk reproduksi adalah misalnya menjalankan notebook Jupyter asli ya, akurasinya 89,2% misalnya. Itu contoh yang reproduksi. Menggunakan Jupyter asli, akurasinya 89,2%.
Sedangkan yang replika, ketika tim lain mengumpulkan data baru, akurasinya antara 87 sampai 90%. Nah, ini contoh antara perbedaan antara reproduksi dan replicability. Sekarang bagaimana solusi untuk reproducibility-nya? Ya, ini kita kode tidak dibagikan. Jadi tantangannya adalah kode tidak dibagikan atau tidak terdokumentasi. Ya. Versi library atau softwarenya berbeda. Kemudian randomness tidak dikontrol. Tidak ada seed tetap. Data tidak tersedia karena privasi, kebijakan, atau kelalaian. Lingkungan komputasi tidak direkam, itu OS, GPU, atau dependensinya. Ya, tantangan seperti itu. Kemudian solusinya untuk menggunakan Git ya, tambah GitHub. Jadi, solusinya arsitek yang terbaik bisa menggunakan version control Git ya. Dokumentasikan dependensi, bisa requirement txt atau Dockerfile. Tetapkan random seed, publikasikan kode dan notebook dalam GitHub atau Jenado, ikut prinsip FAIR. Ya. Berikutnya adalah tantangan replicability. Data asli tidak bisa diakses pihak luar. Ini tantangannya kalau replika. Ya. Kemudian konteks unik, budaya, infrastruktur itu sulit ditiru. Ya. Metode tidak dijelaskan secara rinci atau detail. Model overfit pada dataset yang asli. Ya. Solusinya gimana untuk replicability? Tentu laporkan metrik secara komprehensif, bukan hanya yang terbaik, gitu. Kemudian uji pada beberapa dataset publik, diuji Kaggle atau Python ML ya. Kemudian lakukan analisis sensitivitas, gunakan benchmark yang standar di komunitas, misalnya ImageNet atau Glue. Pertimbangkan pre-registration design experiments. Sehingga kesimpulannya adalah, ini contoh studi kasus ya. Studi kasus di proyek deteksi abnormalitas umum pada X-ray thorax di MCU ya. Itu desainnya observasional plus prediktif, kemudian divalidasi diuji di 3 klinik sehingga dia konsisten, kemudian direproduksi kode di GitHub plus Docker. Nah, replikannya diuji di Enhance ya, apakah hasilnya serupa. Nah, catatan NS itu National Health and Nutrition Examination Survey. Nah, ini dari Amerika Serikat. Kalau di Indonesia ada SSKI, Susenas, dan IFLS, sering digunakan sebagai pengganti parsial enhanced dalam konteks Indonesia. Nah, baik, kita ada panduan bagaimana melakukan pemilihan desain. Tentu ajukan desain penelitian dalam sendata itu bukan sekedar pilihan teknis,
tapi ia adalah komitmen terhadap integritas ilmiah. Jadi peneliti harus eh, memilih desain yang selaras dengan tujuan inferensi, apakah itu deskriptif, prediktif, kausal, dan lain-lain. Yang kedua, memahami kekuatan dan keterbatasan dari setiap pendekatan. Kita harus paham ya. Dengan apakah kita bisa mengontrol variabelnya, kemudian menjaga validitas internal dan eksternal melalui perencanaan metodologis. Kemudian bagaimana alur datanya itu seperti apa. Kemudian apakah seberapa penting itu bisa di generalisasi. Sehingga mendorong transparansi melalui praktik reproduksi dan replicability. Dengan desain yang matang, sains data tidak hanya menghasilkan model yang akurat, tetapi juga pengetahuan yang dapat dipercaya, bermanfaat, dan bertahan lama. Baik, sebagai penutup, desain penelitian adalah janji pada kejujuran ilmiah. Pilih desain yang sesuai dengan tujuan, prioritaskan transparansi dan validitas, jadilah ilmuwan data yang rigor dan bertanggung jawab. Demikian pembicaraan kita kali ini tentang desain science.